percayalah juga kepadaku. Jadi lengkapnya dari perikop ini dikatakan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan ke mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat ini saya pakai sebagai bahan untuk permenungan tentang kegelisahan. Jadi kalau kita lihat, ini diambil dari Injil Yohanes bab 14. Jadi mulai bab 14 ini dari Injil Yohanes, Yesus berbicara khusus dengan para murid. Dan nanti kalau Anda jauh ke belakang, ke ayat bab-bab berikutnya, ini adalah saat-saat akhir dari hidup Yesus. Jadi rupanya penginjil Yohanes ini memang menuliskan Injilnya begitu tertata rapi. 7 tanda, dimulai dengan tanda pertama adalah mujizat di perkawinan di Kana, tanda terakhir adalah Lazarus dibangkitkan, dan kitab suci ini ditutup dengan penderitaan Yesus tentunya. Namun sebelum para murid menghadapi penderitaan, Yesus mempersiapkan mereka. Jadi Yesus sadar bahwa peristiwa yang akan dihadapi oleh dia akan merapuhkan, menggoncangkan iman para murid. Maka di ayat-ayat berikutnya, di bab 14 ayat 15, menarik sekali bahwa Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan ini yang menarik. "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Jadi kalau lihat di dalam bahasa Inggrisnya, roh penolong itu counselor gitu ya. Jadi Yesus menyadarkan para muridnya bahwa mereka tidak pernah boleh gelisah. Dan mereka akan menjadi pribadi yang kuat, yang tidak diliputi kegelisahan, diliputi ketakutan yang berlebihan, kalau ada roh penolong. Counselor itu. Jadi, counselor itu adalah pribadi Allah yang akan memberikan comfort, memberikan ketenangan, kesejukan, akan memberikan counsel, akan memberikan nasihat, dan care for, akan peduli, dan akan memberikan guide, petunjuk, gitu ya. Jadi kalau kita lihat nuansa roh penolong itu seperti apa, dia tidak hanya memberi petunjuk, tetapi juga akan memberikan kekuatan, comfort, penghiburan, akan memberi nasihat, akan peduli, memberikan tangan Tuhan yang sungguh peduli terhadap kegelisahan manusia. Nah, saya tertarik untuk membawakan permenungan tentang jangan gelisah, karena toh di dalam berpastoral saya seringkali bersedih menghadapi orang-orang muda yang sudah capek dengan hidupnya. Mereka tidak bisa menemukan apa sih arti hidup saya. Banyak sekali orang hidup bukan karena kesadaran, tetapi karena apa? Karena ya sudah, saya nggak bisa ada pilihan, saya harus di sini, ya sudah gitu ya. Jadi seolah-olah hidup itu sebagai sebuah destiny gitu. Destiny itu kenyataan yang harus saya terima, tidak ada pilihan lain.
Maka pada saat hidup perkawinan, di dalam hidup perkawinan pun seringkali terjadi seperti itu gitu ya. Waktu berpacaran begitu merasa nyaman, begitu merasa cocok, tetapi setelah 5 atau 10 tahun saja sudah merasakan rasanya kok saya salah pilih ya. Itu lihat. Jadi yang disalahkan adalah saya salah pilih gitu. Padahal pada saat perjalanan pacaran, wih, keren banget, akrab banget, nyantol banget, klik banget gitu ya. Tetapi setelah 5-10 tahun mereka saling terbuka, lah kok kayak gini ya? Oh, salah pilih. Oh, Tuhan salah menyatukan saya. Akhirnya yang disalahkan selalu Tuhan gitu ya. Jadi orang bisa sampai titik pada apa? Pada kepedihan. Orang bisa sampai pada titik kecapean, kebosanan dalam relasi, ketidaktahuan arti kehidupan. Maka seringkali banyak sekali manusia-manusia yang sekarang hidupnya seperti robot, jalan begitu saja. Pagi bangun harus kerja, oke, God thank you, I'm still alive. Tetapi perjalanan yang dia hadapi, tugas yang dia hadapi tanpa kasih, tanpa jiwa, bahkan tanpa roh gitu. Maka kalau boleh saya katakan, apa sih hal-hal apa yang membuat manusia itu berbeban, cemas dalam kehidupan? Saya akan lihat 4 hal yang bisa membuat manusia berbeban. Pertama adalah kelekatan. Kelekatan pada dosa, kelekatan pada pada diri sendiri gitu. Kelekatan pada kesenangan. Pokoknya kalau tidak ada ini saya tidak bisa bahagia gitu. Pokoknya kalau saya tidak bisa pergi ke sana, saya tidak akan bahagia. Kalau saya nggak nonton drama Korea episode berikutnya, pasti saya akan sedih deh. Saya akan kecewa deh. Itu lihat gitu. Jadi kita itu melekat pada hal-hal di luar diri kita. Juga sama, kalau pimpinan tidak baik, tidak menyapa saya, tidak berbelas kasih, pasti saya tidak akan betah kerja di sini gitu. Jadi orang itu melekat pada apa? Pada sesuatu yang amat sangat membuat dia tidak bisa terlepas. Bisa juga kelekatan itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya. Orang bisa terlekat pada minuman, judi, nonton film porno. Menyedihkan sekali ya, bahwa sekarang itu orang salah satu yang membuat saya sedih, prihatin. Kenapa kok dalam hubungan suami istri yang harusnya indah, seksualitas menjadi sebuah eksploitasi gitu? Karena terlalu banyaknya, entah itu laki, entah itu perempuan, nonton video porno. Sehingga akhirnya mereka tidak sadar bahwa seksualitas di dalam sebuah perkawinan itu adalah sebuah ungkapan cinta. Ungkapan cinta yang nomor 1. Tetapi karena tontonan, karena sajian yang begitu mengedepankan kenikmatan, keasikan, keenakan, orang akhirnya mengedepankan kenikmatannya, bukan ungkapan kasihnya. Nah, ini kelekatan. Jadi kalau saya sudah tidak nikmat lagi, dengan pasangan sudah tidak enak lagi, ya sudah lepaskan. Ya sudah cari yang lain. Ini nih. Jadi ini akan membuat manusia akhirnya hidupnya kandas pada sebuah pencarian terus-menerus. Tidak pernah berhenti gitu. Pencarian maksud saya bukan pencarian makna kehidupan, bukan. Pencarian kenikmatan, pencarian pemuas dalam diri saya. Sama bisa terjadi juga bahwa kita pun punya mentalitas belanja berlebihan gitu. Itu juga kelekatan gitu. Pokoknya harus punya. Maka kita tidak sadar bahwa cukup banyak barang di kamar kita, di rumah kita yang tidak terpakai gitu. Dan kita amat sayang untuk memberikannya kepada orang lain. Karena ini sudah saya beli dengan uang saya gitu. Yang kedua, beban hidup kita adalah tuntutan, tanggung jawab. Tuntutan itu tekanan, bisa tekanan dari pasangan, bisa tekanan dari orang tua kita sendiri gitu ya. Atau juga tekanan dari hidup beragama gitu. Jadi tuntutan atau tekanan misalnya dari pasangan.
cukup banyak akhirnya suami capek juga, lelah juga kalau pasangannya, istrinya berkata, kamu tuh kerja keras dong, kerja keras, lihat tetangga kita sudah beli ini, beli itu, kita kok nggak beli apa-apa. Nah ini. Jadi seolah-olah pekerjaan dia selama ini tuh tidak ada artinya apa-apa bagi pasangannya. Atau tuntutan untuk berubah gitu kan, seringkali entah para istri, entah para suami, umumnya si istri yang menuntut suaminya berubah. Karena berubah, suami sih tenang-tenang aja ya. Karena di dalam counseling perkawinan saya selalu melihat bahwa keluarga tidak beres itu lebih banyak dilihat oleh istri gitu. Para istri berkata, aduh keluarga saya nggak beres Romo, aduh keluarga saya ada masalah Romo. Lalu pada saat saya tanya kepada suaminya, Pak bagaimana? Biasa-biasa aja, tenang-tenang saja Romo gitu ya. Jadi bisa terjadi karena apa? Karena kita terlalu menuntut pasangan harus ini, harus itu, harus ini. Dan itu membuat apa? Hidup di dalam sebuah ketegangan. Bisa jadi tuntutan pimpinan gitu, tuntutan pimpinan yang berlebihan dan tanggung jawab yang berlebihan. Nah, bisa terjadi juga tadi di dalam agama, yaitu apa? Mungkin jangan sampai aspek dosa begitu ditekankan sehingga kita lupa bahwa aspek pertama dan utama Allah adalah apa? Adalah kasih. Adalah Maha Rahim. Bukan Allah yang mencari-cari kesalahan dan kelemahan kita. Yang ketiga adalah pengalaman kesakitan, kepahitan, luka. Tidak pernah ada seorang pun hidup tanpa luka. Entah itu karena pelecehan, entah itu karena kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Gitu. Entah itu karena penganiayaan. Setiap orang pada saat kecil pun, pada saat dia masa kecil pun, sudah mengalami pengalaman kesakitan itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa pengalaman kepahitan, pengalaman sakit tidak akan pernah begitu saja hilang, beres dari hidup kita. Setiap orang harus belajar apa? Healing, menyembuhkan. Jadi healing yang benar ya, bukan healing orang-orang muda sekarang pergi ke Bali healing gitu ya, jalan-jalan ke puncak healing. Itu sih bukan healing, itu sih namanya keliling-keliling gitu ya. Jadi kalau healing yang benar itu berarti apa? Membereskan luka, menata hidup batin. Menyadari bahwa saya itu punya kekecewaan, punya kemarahan, punya kepedihan. Karena orang seringkali pengalaman-pengalaman sakit itu ditekan di bawah sadar, tidak mau keluar ke permukaan. Karena kalau keluar ke permukaan sedih lagi, menangis lagi, kecewa lagi, marah lagi, dan tidak mau itu. Dan padahal itu adalah apa? Daya. Itu adalah emosi yang meletup-letup gitu. Dan kalau tidak dibereskan, suatu saat akan meledak. Dan ini membahayakan di dalam diri kita. Kalaupun tidak meledak, akhirnya akan menjadi sebuah obsesi gitu ya. Akan menjadi letupan-letupan kecil dalam tindakan-tindakan yang amat sangat menjadi sangat menyakitkan untuk orang lain. Maka seringkali anak-anak muda berkata kepada saya, ada ya Romo teman-teman yang bisa menjadi racun gitu ya, menjadi menyakitkan, toxic relationship gitu ya, relationship yang sangat meracuni, yang toxic, sangat menyakitkan. Kenapa bisa muncul? Karena pribadi-pribadi yang sakit, pribadi-pribadi yang tidak mengolah kepedihan. Sekali lagi, tidak ada seorang pun sedahsyat apapun, serohani apapun orang itu tanpa luka. Ada. Saya pun sama. Mengapa kok waktu saya awal-awal menjadi imam, saya keras kepada anak-anak SD. Waktu meretret di Pratista. Kenapa kok saya kasar ya? Sewaktu saya telusuri, saya ingat. Waktu saya kecil dididik oleh ayah, saya taat, no argue. Maka pada saat saya mendidik anak-anak
sekolah yang retret di rumah retret kami, saya pun menjadi keras, no argue. Kamu harus taat, kamu harus dengar. Karena gue juga dulu kayak gitu. Nah itu. Jadi ingat bahwa pola saya dibesarkan, pola saya dididik, pola kehidupan saya, sadar atau tidak sadar, akan mempengaruhi pola relasi kita. Pola berdoa kita juga sama, pola hidup kita, gitu ya. Nah, di sini kenapa harus kita coba untuk bereskan pengalaman-pengalaman kesakitan itu. Dan yang keempat adalah apa? Adalah dimensi kemanusiaan yang katakanlah naluriah, yaitu punya ketakutan dan kecemasan. Jadi orang takut dan cemas itu naluriah, oke, nggak apa-apa, benar. Karena dengan ketakutan sebetulnya membuat manusia berantisipasi. Gitu. Tetapi ketakutan, kecemasan akan menjadi salah pada saat berlebihan. Sama dengan kesedihan. Kesedihan pun adalah akibat terluka, itu adalah normal, baik. Berarti something wrong dengan diri saya. Tetapi pada saat kesedihan itu berkepanjangan, tidak tuntas, that is wrong. Itu nggak benar. Itu nggak beres. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan kepada apa kata-kata Yesus, jangan khawatir. Jadi kita harus sadari dulu bahwa apa sih yang membuat di dalam hidup kita cemas. Kita harus menyadari dulu apa sih yang membuat hidup kita tertekan. Jangan pernah membohongi diri sendiri. Jangan pernah berkata, saya sudah rajin berdoa kok Romo, saya sudah rajin puji-pujian. No. Puji-pujian, doa semacam apapun, kalau tidak melibatkan problematik batin, kalau tidak melibatkan kegalauan batin, apa yang ada di dalam hati, pergumulan batin ini ada apa, maka doa dan pujian akhirnya hati-hati, jangan-jangan menjadi sebuah kepalsuan, gitu ya. Karena tidak lahir dari sebuah pergumulan batin ini. Nah, kalau kita kembalikan janganlah cemas, janganlah takut, ingat, itu adalah kata-kata Allah. Itu suara dari atas. Allah. Ingat waktu para rasul pun setelah ditinggalkan oleh Yesus bangkit, mereka kocar-kacir, mereka ketakutan. Mereka berada bersama-sama di tengah-tengah, di dalam pintu yang sedang tertutup. Dan Yesus datang dengan berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Jangan takut. Jadi kata-kata jangan takut adalah suara ilahi. Suara yang membuat manusia harus semakin sadar bahwa saya itu berhadapan dengan Allah. Dan kalau saya sudah berhadapan dengan Allah, saya harus sadar Dia adalah penguasa. Dia adalah segala-galanya. Jadi ada dasarnya, saudara-saudaraku. Saya ingin perlihatkan sedikit. Dalam kitab suci, kurang lebih ada 7.000 janji Tuhan. Dan jangan pernah lupa, janji itu tidak serta-merta begitu saja diterima oleh manusia. Tidak. Jadi kalau Allah itu memberikan janji damai, sejahtera dari sejak zaman Adam dan Hawa, ya sama. Waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Allah pun tetap menjanjikan berkat untuk mereka. Kain waktu membunuh Habil, sama, Kain ketakutan, tetapi pun Allah berjanji mau menyelamatkan. Paling jelas Abraham diberi janji oleh Tuhan. Artinya apa? Janji Tuhan itu jalan kalau manusia mengikuti kehendak Tuhan. Sering kali kita berpikir untuk apa? Minta janjinya. Mana Tuhan? Mana katanya Engkau mau berkati? Mana katanya Engkau Allah yang maha baik, Kau Allah El Shaddai, Kau Allah Emmanuel, gitu ya. Kau beserta kami. Aku sudah berdoa, mana, gitu ya.
Tapi kita lupa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Jadi saya ingat sekali seorang anak kecil pernah menggenggam permen di tangan dia. Dia takut sekali permen itu diambil, dia takut permen itu jatuh, dia takut kehilangan permen itu. Dia dua-duanya tangan sedang pegang permen. Lalu saya datang kepada dia, saya bawa coklat Toblerone yang enak banget, kata saya. Hai, gue punya coklat. Lalu anak itu mau, mau banget, enak banget. Oke, aku mau kasih. Ya udah, saya ambil ya Romo. Ya oke, tapi tangan kamu sedang menggenggam. Kamu tidak akan dapat Toblerone ini kalau kamu nggak mau melepaskan permen kamu. Jadi anak itu baru bisa mengambil Toblerone kalau dia mau melepaskan permennya. Look, gitu ya. Sama. Bagaimana Allah berikan damai, sukacita. Bagaimana mungkin kita bisa punya hati yang damai, hati yang sukacita kalau kita tidak mau mengampuni. Kalau kita tidak mau menerima kelemahan diri kita. Bagaimana kita mempunyai kehidupan yang penuh kalau kita tidak mau menyadari ketergantungan kita pada Tuhan? Mengapa orang seringkali merasa bahwa hidup rohani itu adalah sesuatu yang berat? Karena mereka melihat hidup rohani sebagai sebuah kegiatan gitu ya. Aduh, sekarang jam 11, aduh harus persekutuan doa, aduh padahal saya mau istirahat gitu ya. Jadi lihat ini kegiatan gitu ya. Persekutuan doa kalau dilihat sebagai sebuah kegiatan menjadi beban. Ibadat apapun, ke gereja apapun, kalau dilihat sebagai sebuah kegiatan, menjadi beban. Berarti saya harus meluangkan waktu. Berarti saya harus mencuri waktu saya yang untuk diri saya, me time saya habis. You look. Tapi pada saat kita sadar bahwa hidup rohani, doa, adalah persekutuan, adalah sebuah saat bagi kita untuk memusatkan Tuhan di dalam diri saya. Allah itu pusat kehidupan. Maka Bapak Paus selalu mengatakan, jadilah pribadi yang kristosentris, gitu ya. Kristus segala-galanya. Jadi pada saat Kristus menjadi segala-galanya dalam hidup kita, maka doa, peribadatan, membaca kitab suci, bukan menjadi sebuah kegiatan, bukan menjadi sebuah acara. Maka mari kita kembali kepada janji Tuhan. Promise God itu apa sih? Saya ingin melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah ini yang akan saya paparkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Namun nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menarik, saudara-saudari yang terkasih. Apa yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan apa? Jangan kamu khawatir, nyatakan segala sesuatu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Apa sih damai sejahtera yang melampaui segala akal? Kita selalu berpikir bahwa orang bahagia itu adalah orang yang punya segala-galanya gitu ya. Dia mau ada ini pergi ke sini bisa gitu. Beli itu ada duitnya gitu. Pokoknya orang itu berpikir bahwa kalau dia punya segala-galanya dia paling bahagia. Saya ingat sekali suatu saat saya pernah cerita juga saya diundang oleh sebuah keluarga makan pada saat itu steak Tony Romas. Saya lihat harganya, satu steaknya itu mahal sekali, 650.000 rupiah. Waduh,
Saya uang saku saja sebulan cuma 300.000 rupiah dari biara saya gitu ya. Lalu saya senang sekali, stiknya enak. Waktu saya lihat cium baunya. Lalu setelah disajikan di antara kami, orangnya atau anak bapak ibu yang mengundang langsung makan. Lalu saya kan sudah terbiasa, saya berdoa. Saya buat tanda salib, saya berdoa. Anaknya yang di sebelah saya, dia ngeliatin saya. Lalu setelah saya berkata amin, saya tutup doanya. Saya lihat anak itu masih terpana melihat saya. Kata saya tuh, kenapa nak? Lalu dia ini tanya, emang Romo kalau berdoa stiknya berubah apa? Ya enggak, kata saya tuh. Emang stiknya tambah enak? Ya bukan begitu. Emang kalau kalau nggak berdoa stiknya jadi kurang enak? Ya nggak begitu. Lalu kenapa Romo berdoa? Lalu saya ngomong, saya itu bersyukur, nak, bersyukur. Kenapa bersyukur, Romo? Saya itu seumur hidup baru sekali ini makan steak yang enak dan mahal kayak gini. Oh, aku sih tiap minggu makan ini, Romo. Oh, asem tenan ini anak gitu. Kalau anak gue udah gue karungin, kata saya itu. Jadi lihat, hati-hati. Kalau orang terlalu banyak fasilitas, orang terlalu banyak kemudahan, akan lupa bersyukur. Lupa bersyukur. Everything is okay kok. Everything running well kok. Gitu ya. Jadi jangan pernah takut kalau kita diberi kesulitan. Jangan pernah takut kalau kita diberi penderitaan. Jangan pernah melarikan diri dari salib kehidupan. Maka damai yang melampaui segala akal itu apa? Kok aneh? Saya kebetulan di paroki ini mendampingi beberapa keluarga umat berkebutuhan khusus atau umat berkarunia khusus. Entah itu anak-anak yang punya sindrom mereka autis atau apapun. Ada seorang ibu yang sudah diproses ya, sudah punya proses yang cukup panjang untuk menerima anaknya yang berkebutuhan khusus. Dia mental retarded dan keterbelakangan mental. Dia berkata, Romo, saya bertahun-tahun akhirnya mencintai anak saya. Kenapa, Bu? Dulu saya berdoa, Tuhan sembuhkan anakku, sembuhkan anakku. Sejak dia kecil saya berdoa, Tuhan sembuhkan anakku. Makin dia besar, dia sakit, tetap sakit. Saya kecewa, saya marah pada Tuhan. Akhirnya saya bertemu dengan seorang Romo senior, dan saya sharing tentang kekecewaan saya pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Lalu Romo itu berkata, coba ibu berubah doanya. Coba katakan, Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Lalu si ibu itu tanya, emangnya saya sakit? Saya enggak sakit, anak saya yang sakit. Gitu ya. Lalu pastor itu berkata, Romo itu berkata, ibu fisik nggak sakit, tapi batin ibu, hati ibu sakit. Ibu tidak mau berdamai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ibu. Saya kaget, Romo, pada saat itu saya berdoa, dan akhirnya saya ubah doa saya, Tuhan sembuhkan aku. Selang berapa lama kemudian, saya mulai menikmati relasi saya dengan anak saya yang sakit. Saya terima dia. Dan bahkan saya bersyukur dia dari 3 anak, hanya satu-satunya dia yang sangat lekat pada kami. Sangat dekat pada kami. Jadi lihat, inilah damai yang melampaui segala akal gitu. Logikanya kan kalau orang sukacita, damai itu kan segala-galanya baik, everything running well, itu baru damai. Dah, di saat dia menerima anaknya yang berkebutuhan khusus, dia justru bisa bersukacita. Dari mana itu sukacita munculnya? Kalau bukan dari roh Tuhan, kalau bukan dari Tuhan yang berkarya di dalam batin dia. Maka boleh saya katakan, pertama-tama adalah apa? 5 syarat untuk mengalami damai sejahtera. Pertama, janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran itu tidak masuk akal. Apalagi kalau kita khawatir akan hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam kehidupan. Bodoh kita kalau khawatir. Gitu ya.
Orang namanya anak ini sudah lahirnya berkebutuhan khusus, lalu kita minta dirubah, ya nggak bisa, gitu ya. Jadi banyak hal-hal dalam hidup kita yang hanya bisa kita terima, berdamai. Maka kita harus sadar, Allah pun memelihara burung di udara. Allah pun memelihara segala-galanya, apalagi manusia, apalagi kita. Maka ada seorang bapak yang pernah sharing dengan saya, anaknya pun sama berkebutuhan khusus. Dia mengatakan, Romo, saya punya 4 anak, 3 anak saya normal, 1 anak saya berkebutuhan khusus. Makin lama saya makin sadar kalau dia berkebutuhan khusus, berarti apa? Kebutuhan dia tidak bisa akan saya penuhi. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi dia. Lihat di sini, gitu ya. Jadi orang ini akhirnya merasa, kenapa saya harus khawatir? Kalau Allah membiarkan ini terjadi pada hidup saya sadar bahwa Allah pun akan memelihara. Allah pun akan memungkinkan semuanya berjalan. Yang kedua, kekhawatiran itu tidak natural. Tidak ada seorang pun lahir ke dunia dengan kekhawatiran. Nggak ada bayi itu lahir langsung berpikir, aduh besok bisa kerja nggak ya di Raja Wali Group ya? Aduh bisa nggak jadi direktur Raja Wali Group ya? Bisa nggak jadi gajinya banyak banget? Enggak. Seorang anak ke dunia tanpa kekhawatiran. Lalu kekhawatiran itu munculnya dari apa? Dari pengalaman hidup. Maka kekhawatiran itu jangan pernah lupa memberangus batin kita, bisa memberangus badan kita. Maka Amsal berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi bahkan dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau orang terlalu banyak khawatir, itu pun akan kelihatan dari tubuh dia. Itu pun akan kelihatan dari apa? Dari cara bertindak dia. Salah satu hal yang menarik pada saat saya mendampingi anak-anak yang katakanlah nggak gampang gitu ya. Lalu ada beberapa anak saya beri salam, mereka melihat diajak ngomong, mereka nggak mau menatap mata saya gitu. Sampai beberapa kali saya berkata, tatap promonya. Lalu dia balik lagi ngomong lagi, sekali tatap, dia pergi lagi kemana? Kenapa? Bisa terjadi seperti itu anak ini? Rupanya anak ini biasa dineglect, diabaikan oleh orang tuanya. Jadi kalau mamanya pun ngomong dengan anaknya tidak berhadapan, menatap matanya, menatap wajahnya, lalu berhadapan, enggak. Orang tuanya pun biasa seperti itu. Jadi batin dia rupanya terluka karena sikap orang tuanya seperti itu. Maka dia pun akhirnya tidak nyaman kalau diajak ngobrol oleh orang lain untuk menatap matanya. Ada seorang ibu yang begitu begitu takut dengan suaminya. Jangan-jangan suami pergi ke kantor, ada affair dengan teman kantornya. Jangan-jangan anaknya nggak beres, jangan kena narkoba. Akhirnya ibu ini karena terlalu banyak kekhawatiran, dia kurus kering. Jadi kekhawatiran itu memberangus tidak hanya batin, tetapi tubuh manusia pun. Maka itu banyak sekali orang yang bukan fisiknya tapi sakit, tetapi psikosomatik gitu ya, yang menjadikan dia hancur tubuhnya karena batin dia, hati dia, jiwa dia yang sakit itu gitu. Yang terakhir, kekhawatiran itu adalah hal yang tidak penting. Jadi kita itu bisa memilih dalam kehidupan, mau khawatir atau tidak. Jadi kita punya kekhawatiran, oke. Maka lihat di sini, siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Emang kalau kita pikirin terus, masalah kita akan selesai? Enggak. Jadi kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita ada batas-batas yang tidak bisa kita lakukan. Maka kita hanya bisa berkata apa? Letting go. Ikhlas. Jadi
mengatakan ada sesuatu yang tidak mengatakan, saya nggak bisa apa-apa selain letting go, letting go. And later on, kalau Anda bisa letting go, you can be said, let God, letting God. Jadi semua kehidupan itu tidak bisa kita genggam, kita kuasai. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lepaskan. Tidak perlu dikhawatirkan. Damai sejahtera yang kedua, syarat damai sejahtera yang melebihi akal adalah apa? Di samping hidup tanpa kekhawatiran, belajarlah untuk membicarakan segala-galanya dengan Tuhan. Bicarakan. Daraskan doa. Biarkan Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang terjadi dengan dirimu. Maka kalau panik, berdoalah. Kalau kamu khawatir, nyanyikanlah puji-pujian. Biar hatimu itu tidak diserang, dijerat, dipenjara oleh kekhawatiran. Tapi biarkan puji-pujian itu melumerkan kekhawatiran dan memunculkan pengharapan. Itu. Yang ketiga adalah apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Jadi jangan pernah lupa, tadi saya katakan, dalam setiap kejadian, bahkan yang menyakitkan, pahit dan menyedihkan, senantiasa ada berkat, hal yang baik yang patut disyukuri. Jadi kita itu hanya bisa bersukacita kalau apa? Kalau bisa bersyukur. Orang itu tidak akan bisa bersukacita kalau tidak bisa bersyukur. Maka memang ada koneksi yang erat sekali antara rasa syukur dan sukacita. Jadi kalau kita hal-hal yang baik, kita bersyukur, itu sih nggak perlu kenal Tuhan juga. Nggak apa-apa. Nggak perlu jadi pengikut Yesus juga, is okay gitu. Itu mah logis gitu. Tapi pada saat kita mendapatkan penderitaan, kita masih bisa bersyukur. Engkau murid Yesus. Engkau pengikut Yesus. Keempat, pikirkanlah hal yang baik, positif. Jadi, jangan pernah pikiran kita tuh terpolusi oleh hal-hal yang katakanlah tidak penting gitu ya. Kita harus sadar, di saat kita memikirkan hal-hal yang di luar kita, maka kita akan merasa khawatir, takut, dan gelisah. Dan saat kita memikirkan diri sendiri, kita akan merasa tidak mampu, tidak mungkin, semakin tertekan. Tetapi pada saat kita memikirkan Tuhan, menatap Tuhan, justru kita akan merasa damai. Jadi kita harus sadar ada kekuatan yang harus kita andalkan, yaitu siapa? Tuhan. Maka kalau kita terlalu banyak mikirin 2024 mau pemilu, bahkan pernah toh kemarin 2023 itu sudah ada yang memprediksi ini adalah tahun yang amat sangat menakutkan sekali gitu. Akan banyak teror. Ya kalau kita mengikuti itu semua, jiwa kita digerogoti itu semua, mati, kita kalah. Saya ingat sekali cerita kecil, nanti terakhir akan saya ceritakan. Yang terakhir adalah apa? Belajarlah untuk merasa puas, merasa cukup untuk segala hal. Jadi orang yang mampu berkata cukup dan puas adalah orang yang tidak menunda-nunda kebahagiaan. Ingat, manusia itu tidak pernah bisa bersyukur karena manusia dikuasai oleh keserakahan. Dan itu ada di dalam batin kita. Cukup dan serakah. Ada kisah kecil yang diceritakan oleh orang-orang Indian kuno. Selalu ada anak-anak kecil yang diberitahu oleh sesepuhnya, yang tuanya. Orang tuanya itu berkata kepada anak ini, "Nak, di dalam jiwa kita ini ada dua serigala yang hidup. Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Serigala yang jahat itu selalu berkata, kamu balas, kamu malas, kamu nggak perlu capek-capek, nggak perlu. Kalau ada orang yang menyakiti, sikat saja. Pokoknya sebelum kamu disakiti, hajar dulu." Sedangkan serigala baik ini mengajarkan pengampunan, mengajarkan pengorbanan, mengajarkan kasih.
Lalu anak ini secara spontan langsung bertanya, lalu siapa yang menang, kek? Apakah serigala yang jahat atau yang baik? Lalu si kakek itu berkata, serigala yang menang adalah serigala yang banyak kau beri makan. Pada saat ia akan banyak kamu beri makan, ia akan melahap serigala yang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kehidupan kita selalu memberi makan kekhawatiran, ketakutan, maka tidak salah kalau Anda menjadi orang yang cemas. Tetapi kalau kita memberi makan batin kita dengan firman Allah, dengan puji-pujian, maka hidup kita akan penuh iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.